Selamat datang di channel Momah Emak Campervan. Kali ini kita mau berbagi tips piknik di tempat biasa jadi terasa istimewa. Kita buat waktu menunggu untuk servis perbaikan mobil di bengkel langganan jadi menyenangkan. Tips pertama, sirkulasi udara itu harus baik supaya nyaman kita menempatinya. Oh iya, kena angin. Iya, kena angin. Pas ini kena angin. Tapi kan tahu bisa luka. Oh gitu. Terus kamu pegang? Enggak. Udah berhenti, aku boleh pegang. Nah, kalau ini mati, kalau bannya mati, sejarah kita boleh pegang. Tips yang kedua, sediakan kebutuhan balita, makanan atau camilan, baju ganti, atau bisa juga plastik untuk tempat pipis portable. Tips yang ketiga itu dengan hammock atau ayunan. Dengan hammock atau ayunan kita bisa membuat suasana piknik dimanapun dan kapanpun berada. Sebaiknya pilih produk lokal yang berkualitas ya kawan. Hammock atau ayunan yang sedang dipakai ini buatan lokal dari Komok Hammock. Produk ini sebetulnya untuk dipakai satu orang dengan berat beban maksimal 200 kg. Berat badan kami berdua dijumlahkan masih kurang dari 200 kg. Selain Komok, ada juga brand lokal lain yang sangat berkualitas, yaitu Utara. Kawan dapat menggunakan tautan di deskripsi video di bawah untuk menemukan kedua brand tersebut. Buat kawan yang ingin menambah informasi brand lokal berkualitas yang lainnya, silahkan komen di bawah. Dengan adanya hammock ini mendukung tips keempat selanjutnya, yaitu dengan berimajinasi. Anakku misalnya, dia bayangkan hammock ini menjadi seperti kapal laut. Lihat apa sih? Kamu cuma lihat kabel. Tapi ada bayangan itu, bayangan apa itu? Piknik di bengkel terasa lebih lengkap dengan pulang lewat jalan yang kita sukai. Kebetulan di tepi sepanjang Jalan Kenjeran ada berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Buah pisang satu sisir misalnya harganya 5.000. Aku sampai kaget dan terbengong dengarnya. Emang bener harganya cuma 5.000 rupiah. Biasanya di pasar itu harganya 20 ribuan atau lebih. Kita juga dapat oleh-oleh buah melon, pepaya, manisan jambu bangkok, dan manisan berbagai buah. Buat kawan-kawan yang akan lewat Jalan Kenjeran Surabaya, ingat buat dukung perekonomian lokal ya. Beli berbagai makanan buah di sana karena lumayan higienis dan terjangkau dan enak-enak loh. Dekat dengan Jalan Kenjeran, kita lewati jembatan Suramadu. Anakku seneng banget dan dia di sepanjang perjalanan ngoceh terus berbicara tentang berbagai hal sembari mengekspresikan kegembiraannya. Asiknya piknik bersama balita itu, meskipun tempatnya itu ya kita sering kesana bolak-balik kita lewati, tetapi setiap kali kita lewat jembatan Suramadu itu terasa wow. Ide untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura disampaikan oleh Profesor Sediatmo sejak 1960, jadi di masa Presiden Soekarno.
Pada era Orde Baru sebetulnya juga masih dikaji, tapi entah kenapa selalu muncul berbagai alasan sehingga rencana tersebut gagal dieksekusi. Misalnya saja di akhir Orde Baru, waktu itu ada investor Jepang yang sempat berminat tetapi akhirnya mengundurkan diri karena alasan krisis moneter. Pada tahun 2002, Presiden Cina Jiang Zemin menawarkan paket bantuan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Presiden Indonesia Megawati menyambut tawaran pinjaman tersebut. Diputuskanlah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2003 untuk membangun jembatan Surabaya-Madura. Anggaran untuk membangun jembatan tersebut kurang lebih sebesar 3 triliun rupiah atau 250-an juta dolar Amerika Serikat. Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia mengklaim bahwa sebesar 90%-nya merupakan pinjaman dari Bank Ekspor-Impor Cina dengan tenor 7 tahun dan bunga 3% dan dibayar selama 15 tahun ke depan. Nota kesepahaman tentang pinjaman untuk pembangunan jembatan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2004. Proses pengerjaan atau peletakan batu pertama dimulai tahun 2005 dan memakan waktu kurang lebih 5 tahun, diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2009 malam hari. Jadi selesainya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Duta Besar Cina untuk Indonesia Zhang Jie menyampaikan bahwa proyek jembatan Suramadu merupakan simbol abadi persahabatan antara dua negara. Estimasi masa pakai jembatan ini kurang lebih 100 tahun. Suramadu masuk dalam kategori jenis konstruksi jembatan gantung tipe cable stayed atau jembatan gantung yang ditahan oleh kabel. Pada jembatan tipe tersebut, kabel menahan jalan jembatan supaya stabil. Kabel tersebut kuat karena dari galvalum dengan diameter yang mencukupi dan mendapatkan kekuatan karena tersambung dengan poros menara. Tinggi poros menara jembatan Suramadu setinggi 35 meter dengan pondasi menara berdiameter 2,4 meter dan kedalaman menara sedalam 71 meter. Poros menara jembatan Suramadu berbentuk berlian. Bagian penyambung jembatan Suramadu itu atau di bagian tengah menara dan kabelnya ini dibangun oleh konsorsium beberapa perusahaan konstruksi Cina yang terdiri dari 2 perusahaan yaitu Sultan Teknik Kepelabuhan dan perusahaan Cina untuk konstruksi jalan dan jembatan. Sedangkan bagian tepi jembatan yang menghubungkan dengan darat, jadi yang dekat dengan Pulau Madura dan juga yang bagian menghubungkan jembatan dengan Pulau Jawa itu dibangun oleh konsorsium beberapa perusahaan konstruksi Indonesia seperti ada nama besar PT Wika atau Wijaya Karya, kemudian PT Hutama Karya, PT Adikarya, dan Waskita Karya dan lain-lain ya. Barangkali hanya itu, saya sendiri kurang paham. Kesimpulannya, kalau sesuai rencana dan cicilan lancar, MOU-nya disepakati tahun 2004. Tenor 7 tahun, barangkali yang dimaksud itu 7 tahun setelah 2004 ya, berarti 2011. Ditambah masa
15 tahun jadinya tahun 2020. Berarti Indonesia merdeka finansial dalam hal pembayaran jembatan Surabaya Madura ini tahun 2024. Jadi 3 tahun lagi. Untuk saat ini kita nikmati keberadaan jembatan ini untuk wisata, atau kita harapkan juga bisa mendukung kesejahteraan kita semua. Terima kasih untuk Presiden Jokowi yang telah menggratiskan penggunaan jembatan ini sejak tahun 2018. Sampai di sini dulu video kita kali ini tentang 5 tips untuk membuat kunjungan di bengkel jadi terasa piknik dan terasa istimewa. 5 tips tadi, yang pertama, memastikan sirkulasi udara di dalam van itu bagus. Yang kedua, siap sedia kebutuhan balita mulai dari makanan, snack, baju ganti. Yang ketiga, pasang hemok. Yang keempat, berimajinasi. Yang kelima, mampir di tempat wisata terdekat, kuliner terdekat, misalnya di Jalan Kenjeran. Dan kalau kali ini kita ke jembatan Suramadu, dan kita juga sempat bincang-bincang tentang sejarah terbentuknya jembatan Suramadu dan detail-detail lain yang menyertainya. Oke sobat, kawan semua, saudara semua, terima kasih sudah nonton dan dukung kita dong dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa menyajikan video-video selanjutnya.